Halo, selamat pagi. Jadi saat ini kelompok kami akan menyajikan video berupa presentasi hasil tugas akhir kami yang berupa makalah. Mata pelajaran yang kami ambil adalah ekonomi. Subjek yang kami ambil yaitu ekonomi makro. Lebih tepatnya, hubungan suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nama saya Charles Royce dari kelas 12 IPS 4. Nama saya Juli Marcel Bambudi Sinaga dari kelas 12 IPS 4. Saya Netanya Desi dari 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Angelina Lisa Sims dari 12 IPS 4. Setelah halaman cover pada lembar pertama, kami membuat kata pengantar pada lembar keduanya. Berikut adalah isi dari kata pengantar. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini secara berkelompok dari awal hingga akhir secara lancar. Tidak lupa juga kami berterima kasih atas bimbingan guru ekonomi Pak Stanis sehingga kami mampu menyelesaikan laporan ini bersama anggota-anggota kelompok ini. Dalam laporan atau makalah ini kami juga menyampaikan tentang inflasi secara luas dan suku bunga dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kami juga menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan antara inflasi dan suku bunga dalam pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Sehingga besar harapan kami, laporan ini dapat membantu masyarakat atau pembaca dalam mendalami ekonomi makro tersebut. Sehingga tahu dengan betul apa yang seharusnya dilakukan mengenai kebijakan ekonomi. Kami juga membuat daftar isi pada makalah. Jadi daftar isi ini ada 4 bab. Bab yang pertama itu pendahuluan, bab yang kedua itu landasan teori, bab ketiga itu hasil dari pembahasan, dan bab yang terakhir yaitu bab keempat kesimpulan dan saran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Netanya pada slide daftar isi, kami memiliki beberapa bab. Dan bab pertama yang akan saya jelaskan adalah bab 1 pendahuluan. Bab 1 ini terdiri dari beberapa subbab dan yang akan saya jelaskan adalah subbab latar belakang 1.1. Di latar belakang kami menjelaskan beberapa poin di sini dalam 8 paragraf. Yang pertama adalah masalah perekonomian yang sudah dijelaskan pada judul, yaitu kami akan menjelaskan mengenai inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi di negara kita Indonesia atau pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, dampak singkat masalah perekonomian dari inflasi dan kenaikan suku bunga tersebut. Apa dampak singkatnya? Yaitu pengangguran. Sehingga pada poin ketiga kami memiliki angka pengangguran yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus tahun 2022. Selain itu kami juga menjelaskan inflasi secara luas karena tidak pernah luput dari angka pengangguran ini. Nah, inflasi secara luas ini tidak detail seperti yang kami jelaskan di bab 2 atau landasan teori. Dan kami juga tentu menjelaskan dampak inflasi secara singkat, misalnya angka kemiskinan yang tinggi dan beberapa dampak lainnya yang bisa dibaca di bagian latar belakang. Selanjutnya kami juga memiliki data-data inflasi sehingga kami dapat membuktikan kebenarannya melalui Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Dan juga dengan adanya inflasi tidak akan pernah lepas dari suku bunga karena keduanya berjalan beriringan. Dengan adanya inflasi pasti ada peningkatan di suku bunga. Maka kami juga menjelaskan pengertian suku bunga secara umum dan syarat dari inflasi. Maksud dari syarat inflasi adalah inflasi tidak boleh melebihi dari angka 2% dan 3%. Nah, di paragraf terakhir latar belakang kami juga menjelaskan mengenai tujuan kelompok kami memilih topik ini. Nah, kami memilih topik ekonomi makro karena kami ingin mengetahui lebih baik lagi dan lebih banyak lagi mengenai inflasi dan peningkatan suku bunga. Sehingga dari kelompok kami dapat membantu pembaca untuk lebih mengetahui secara detail apa itu inflasi, apa itu peningkatan suku bunga, dan apa keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, jadi ini adalah tujuan kelompok kami memilih topik ini. Berikutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah pada bab 1 subbab 1.2. Oke, ini jadi terdapat 4 pertanyaan yang kami ajukan. Untuk yang pertama, apa saja dampak dari kebijakan pada bidang ekonomi makro terhadap kehidupan masyarakat dalam kesehariannya? Dan yang kedua, apa langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian terkhususnya pada ekonomi makro? Untuk yang ketiga, bagaimana keadaan perekonomian Indonesia terkhususnya pada bidang ekonomi makro? Dan yang terakhir, keempat,
bagaimana perbandingan perekonomian Indonesia tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada bidang ekonomi makro. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari penelitian. Yang pertama ada mengetahui apa saja dampak dari kebijakan pada bidang ekonomi makro terhadap kehidupan masyarakat dalam kesehariannya. Lalu yang kedua adalah mengetahui apa langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian, khususnya pada bidang ekonomi makro. Lalu yang ketiga adalah mengetahui bagaimana keadaan perekonomian Indonesia, khususnya pada bidang ekonomi makro. Dan yang terakhir atau yang keempat itu mengetahui bagaimana perbandingan perekonomian Indonesia tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada bidang ekonomi makro. Oke, jadi manfaat dari penelitian ini antara lain yang pertama ada manfaat berupa kita bisa mendapat menentukan upaya yang lebih efektif terhadap inflasi dan peningkatan suku bunga terhadap kejadian yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, kita dapat menentukan alternatif atau solusi terhadap lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap kurangnya pengetahuan terhadap hal-hal makroekonomi seperti ini. Yang ketiga, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum awam terhadap masalah-masalah makroekonomi yang terjadi. Berikutnya bab 2 yaitu landasan teori. Untuk subbab pertama, saya akan menjelaskan tentang inflasi. Pengertian inflasi yang kita dapat menurut para ahli itu ada 3, yaitu Budiono, Pinardi, dan Dwi Eko Waluyo. Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan oleh para ahli dan Bank Indonesia, inflasi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena atau peristiwa naiknya harga-harga barang, sehingga menimbulkan dampak yang luas dan terjadi tanpa henti. Seluruh lapisan masyarakat akan merasakan dampak dari inflasi, sehingga perlu adanya kontrol dan penanganan yang baik untuk masalah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suku bunga. Di subbab 2.2 ini pada bab kedua, kami menjelaskan pengertian suku bunga menurut para ahli. Kami menemukan 5 ahli yang menjelaskan tentang suku bunga, yaitu Hubbard, Clayton-Fair, Sunaria, Lipsy, Ragan, dan Courant, dan Siamat. Dari kelima ahli ini, kami menyimpulkan arti dari suku bunga, yaitu suatu biaya atau harga yang biasanya akan berbentuk persentase dan tentu dipengaruhi oleh suatu permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, dalam masyarakat, atau terjadi dalam suatu negara. Dan ini juga bukan tentang negara kita saja Indonesia, melainkan secara luas atau global. Nah, selain itu, suku bunga adalah suatu keuntungan yang didapatkan oleh peminjaman yang diberikan dari borrower kepada borrower dari lender. Nah, jadi suku bunga ini bukan semata-mata suatu biaya atau harga yang berbentuk persentase saja, tapi ini adalah suatu uang atau keuntungan yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada orang-orang atau masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab ketiga, yaitu perekonomian global. Jadi perekonomian global adalah perekonomian yang didasarkan pada ekonomi nasional semua di dunia yang dapat terjadi karena adanya perdagangan internasional antar negara. Lalu ekonomi global ini yang biasa juga disebut sebagai global ekonomi, yang berdasarkan pada ekonomi di mana kekayaan sumber daya bergerak melintasi batas negara-negara di dunia. Gerakan ini juga mencakup barang, jasa, keterampilan orang serta ide. Oke, jadi saya menjelaskan subbab keempat mengenai ekonomi makro. Jadi kelompok kami telah menemukan 3 pendapat ahli mengenai apa itu ekonomi makro. Ada Dono Sutirno, Adam Smith, dan Profesor Dr. Budiono. Kami simpulkan bahwa ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis pokok-pokok ekonomi baik dari jangka pendek maupun jangka panjang, yang dipandang menyeluruh pada setiap kegiatan ekonomi sehingga meliputi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ilmu ini juga tidak akan terlepas dari masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, kenaikan suku bunga, neraca perdagangan, dan pembayaran yang tidak sempurna, serta ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya inflasi dan peningkatan suku bunga pada subbab kelima bab kedua landasan teori.
Yang pertama faktornya ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, di mana terjadi keseimbangan sih permintaan dan penawaran itu meningkat secara pesat dan umumnya terjadi emang di negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar. Nah, tapi dengan permintaan ini yang semakin meningkat, tentu penawaran yang diberikan juga harus meningkat, sehingga terjadi pemerataan harga atau peningkatan harga sesuai dengan faktor produksi yang diberikan atau kan lebih banyak. Yang kedua, inflasi dorongan biaya, yaitu cost plus inflation, di mana terjadi mulai ketidakseimbangan, permintaan yang diberikan itu sangat banyak, namun penawarannya cukup sedikit, di mana faktor produksi itu tidak sebanyak permintaan, sehingga faktor produksi tidak mampu mencukupi permintaan tersebut. Dan umumnya sih terjadi di negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi stabil atau biasa-biasa saja dengan tingkat pengangguran yang rendah sekali. Yang ketiga, bertambahnya jumlah uang beredar atau JUB. Nah, di sini dengan bertambahnya jumlah uang beredar, tentu harga-harga barang akan semakin naik pula. Ini sudah ada dari teori klasik, dan harga barang juga tidak meningkat semata beberapa rupiah saja, bahkan bisa 2 kali lipat dari harga normal. Yang keempat, ada inflasi campuran, yaitu mixed inflation, di mana terjadi sangat ketidakseimbangan dari permintaan dan penawaran. Permintaan yang ada di dalam masyarakat itu cukup tinggi atau sangat tinggi, tapi penawarannya sangat sedikit atau barang substitusinya sama sekali tidak ada, sehingga barang tersebut hampir hilang atau musnah. Sehingga di sini terjadi ketidakteraturan, kacau, dan harga-harga barang semakin naik. Selanjutnya ada inflasi ekspektasi atau expected inflation, di mana inflasi itu sudah diprediksi dalam masyarakat dan pemerintah mampu menciptakan kebijakan-kebijakan sehingga tidak terjadi inflasi separah yang dipikirkan atau sudah dapat mengontrol terlebih dahulu. Namun faktor ini tidak begitu tepat karena ekspektasi inflasi juga bisa salah. Selanjutnya ada struktural ekonomi dan sosial yang kaku, di mana ketika masyarakat bertambah, pertumbuhan masyarakat yang semakin tinggi, namun faktor produksi itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dari sosial tersebut. Apalagi ketika masyarakat itu yang masyarakat bermigrasi, bukan dari alamiah, kelahiran, kematian, dan beberapa faktor lain yang ada di sosial, sehingga hal tersebut mampu menggoyahkan perekonomian di daerah tersebut. Selanjutnya ada kekacauan ekonomi dalam politik, di mana ketika politik itu tidak stabil, chaos atau hancur, akan menyebabkan kekacauan juga di ekonomi. Karena kalau sudah berhubungan dengan politik, ekonomi juga akan ikut tergoyahkan, karena akan berhubungan dengan negara-negara dan kebijakan-kebijakan tersebut. Di Indonesia pernah terjadi nih kekacauan ekonomi dan politik pada masa Soeharto tahun 1998 di masa Orde Baru, di mana inflasi meningkat hingga 70%, padahal target negara kita adalah 2% hingga 3%. Maka dari itu di sini pernah terjadi di Indonesia dan ini cukup parah dampaknya bagi kita semua. Selanjutnya ada keputusan perusahaan, di mana perusahaan mampu menetapkan harga-harga barang sesuai dengan permintaan yang ada di masyarakat. Misalnya perusahaan membuat produk out of the box atau yang lagi viral. Nah, harga yang ditetapkan mampu ditinggikan oleh perusahaan. Misalnya fenomena zaman ini lato-lato. Perusahaan mampu menciptakan harga lato-lato jauh lebih tinggi, padahal faktor produksi tidak membutuhkan biaya setinggi itu. Namun masyarakat tetap membelinya karena apa? Karena viral dan sangat ingin dimainkan. Tidak peduli dengan harganya, yang penting mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya utang nasional, di mana utang nasional ini juga mampu menyebabkan inflasi. Pemerintah mampu membuat kebijakan, entah kebijakan mencetak uang baru atau menaikkan pajak misalnya. Dengan menaikkan pajak, perusahaan-perusahaan yang membayar pajak tentu akan meningkatkan harga-harga dari produk. Sedangkan dengan menyebarkan uang memang menutupi inflasi, namun menyebabkan devaluasi mata uang, dan mata uang rupiah tentu akan jatuh ke bawah karena uang yang tersebar di masyarakat itu cukup banyak. Dan faktor yang terakhir ada luar negeri. Jadi di luar negeri atau eksternal, dengan peningkatan harga-harga barang, misalnya minyak mentah atau komoditas bahan-bahan makanan dan minuman lainnya yang meningkat, akan menyebabkan harga produk jadi di negara tersebut menjadi semakin mahal. Sehingga berikut adalah faktor-faktor terjadinya inflasi dan peningkatan suku bunga.
Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dari terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu menurunkan utang, yang kedua itu menstimulasi produksi atau mendorong peningkatan produksi, lalu mendorong pertumbuhan ekspor, selanjutnya mendorong reformasi struktural. Nah, reformasi struktural ini adalah hal yang sangat fundamental dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi, karena hal itu bukanlah Indonesia bukanlah pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh, namun harus cepat dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah menguatnya nilai tukar rupiah dan imbal hasil surat utang negara. Selanjutnya bunga deposito naik. Lalu yang ketujuh yaitu kompensasi penurunan devisa hasil ekspor, dan yang terakhir yaitu mengendalikan inflasi. Berikutnya ada dampak negatif dari terjadinya inflasi. Yang pertama, bunga kredit naik. Yang kedua, pertumbuhan kredit perbankan terganggu. Yang ketiga, daya beli masyarakat dan bisnis menurun. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Berikutnya, memburuknya distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, terganggunya stabilitas ekonomi. Jadi kelompok kami telah menyimpulkan beberapa cara untuk mengatasi inflasi dan kenaikan suku bunga. Yang pertama, pemerintah bisa menghemat pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran, pemerintah bisa mengatur berapa tingkat uang yang beredar yang ada dalam masyarakat, apakah ingin pajak atau sedikit. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Dengan mengatur tarif pajak, kita bisa mengatasi inflasi, karena kita dapat mengatur penyerapan uang yang akan ditarik kepada pemerintah. Tiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Pemerintah sudah seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu mengontrol uang dan jumlah subsidi dalam produksi. Perusahaan akan diminta untuk menetapkan target atau kuota tambahan produksi, sehingga akan tetap menjaga dan mengatur jumlah uang dan barang yang beredar. Selain itu, pemerintah juga akan menganggarkan peran barang masuk atau impor dalam negeri. Cara keempat adalah melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kebijakan bank moneter ini bisa mengatur tingkat inflasi karena akan mempengaruhi suku bunga yang akan berujung pada perputaran uang itu sendiri di masyarakat. 5. Tingkat diskon ulang atau diskon. Tingkat potongan diskon ulang didefinisikan sebagai tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh bank-bank komersial, namun dengan syarat adanya surat promas. Surat promas sendiri merupakan surat perjanjian mampu membayar pinjaman beserta bunganya. Inflasi yang tinggi akan membuat biaya lebih tinggi pula dalam kesehariannya, sehingga bank akan mengeluarkan kebijakan dan tingkat diskon ulang. Yang keenam, peningkatan tabungan dan deposito. Dengan tingkat inflasi yang tinggi, masyarakat diharapkan untuk meningkatkan tabungan ataupun deposito yang ada di dalam bank, sehingga uang yang beredar dapat dikontrol. Contoh kasus nyata dari inflasi dan kenaikan suku bunga ini dapat kita lihat saat COVID-19. Saat COVID-19 terjadi, perputaran uang yang ada di masyarakat sangat terganggu. Produksi banyak yang berhenti, yang berujung pada kelangkaan barang di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan inflasi karena barang yang ada semakin sedikit. Contoh nyata lainnya adalah peningkatan harga BBM. Dengan meningkatnya harga BBM, maka itu sama saja meningkatkan harga pada barang-barang lain. Karena BBM adalah komoditas utama yang dibutuhkan dalam penyaluran barang, seperti menggunakan transportasi kendaraan mobil, pesawat, dan kapal. Kalau harga BBM naik, maka produksinya juga akan naik. Kita masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Saya akan menjelaskan subbab 3.1, yaitu dampak dari kebijakan ekonomi makro terhadap kehidupan masyarakat dalam kesehariannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dampak dari kebijakan ekonomi makro itu sendiri memiliki dampak yang cukup besar dan terasa nyata. Misalnya saat suku bunga rendah, masyarakat akan berbondong-bondong untuk mencicil atau melakukan program kredit di bank untuk barang-barang konsumsi, misalnya barang elektronik, kendaraan, rumah, dan barang-barang lainnya yang tidak masuk dalam kebutuhan primer kesehariannya. Selain itu, para pengusaha atau modal usaha akan melakukan peminjaman untuk memperlancar usahanya. Jika usaha berjalan lancar, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang besar dan baru bagi masyarakat yang lain. Sedangkan sebaliknya, jika macet, maka lapangan pekerjaan akan terhambat dan
bisa saja usaha tersebut gulung tikar atau tutup, sehingga peminjam modal tersebut tidak mampu membayarkan kembali modal yang dipinjamnya, sehingga akan meningkatkan pengangguran dan PHK besar-besaran dari perusahaan-perusahaan. Dengan banyaknya pengangguran tentu akan memengaruhi inflasi harga barang dengan meningkatnya harga-harga yang ada dalam pasar masyarakat, dan juga akan merendahkan pendapatan per kapita dari masyarakat sehingga tidak mampu untuk bergabung atau tidak mampu mendorong pertumbuhan nasional Indonesia. Maka sudah sesuai dengan latar belakang dan landasan teori yang kami sampaikan bahwa seluruh komponen atau bidang-bidang yang ada dalam ekonomi makro akan saling berhubungan dan tentu akan mengaruhi satu sama lainnya. Jadi jika A terdampak, B akan ikut terdampak, C akan ikut terdampak. Maka dampak dari kebijakan ekonomi makro ini bukanlah hal yang kecil, melainkan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian khususnya pada bidang ekonomi makro. Langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian khususnya dalam bidang ekonomi makro itu memberikan perintah kepada Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga dengan tujuan menarik uang yang beredar dalam masyarakat sehingga nilai mata uang dapat menguat bersamaan dengan turunnya tingkat inflasi. Tujuan lainnya juga demi menjaga tingkat inflasi masih berada pada tingkat yang stabil atau yang diinginkan yaitu di antara 2% hingga 3%. Sejauh ini langkah yang diambil pemerintah masih berjalan dengan baik dan tidak ada kendala atau masalah apapun yang dialami dalam mengatasi inflasi di Indonesia. Selanjutnya, 3.3. Keadaan perekonomian di Indonesia terkhususnya pada bidang ekonomi makro. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia akan mampu untuk bertahan dalam krisis ekonomi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023. Berbagai data juga menunjukkan perekonomian di Indonesia sangat stabil dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 yang menunjukkan kemunduran akibat pandemi COVID-19. Angka inflasi Indonesia juga saat ini hanya berada di 5,51%, yang di batas normal dan berada di tingkat rendah di antara beberapa negara maju dan berkembang lainnya. Saya akan menjelaskan perbandingan ke ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah pandemi. Oke, perbandingan ekonomi Indonesia tahun 2023 ini dengan tahun sebelumnya sangat baik. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5%. Tahun sebelumnya kita hanya menunjukkan angka 3% saja. Hal ini didorong oleh banyak faktor seperti ekspor, di mana kita adalah negara penghasil komoditas terbesar yang meningkatkan pendapatan negara ini, dan juga banyak sektor yang sudah mulai pulih setelah pandemi. Selanjutnya bab 4, Kesimpulan dan saran. Untuk yang kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Ekonomi makro adalah suatu ilmu yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ekonomi makro akan selalu memiliki pengaruh dalam struktur lapisan masyarakat, misalnya tingkat inflasi dan suku bunga. Apabila kedua hal tersebut tidak dikontrol atau diatur dengan baik, maka keduanya akan berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia yang masih menjadi negara berkembang. Perekonomian Indonesia sendiri saat ini dapat dikatakan sebagai masih stabil atau tidak ada kekacauan ekonomi yang terjadi. lalu selanjutnya yaitu saran akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebaiknya masyarakat bersama pemerintah bekerja sama agar perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik dan masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang ideal dan sesuai dengan orientasi yang telah ditetapkan. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang ampuh dalam mengontrol inflasi dan suku bunga. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan tetap menjadi bagian dalam negara untuk menjaga siklus keuangan sehingga peredaran uang itu lancar dan masyarakat sendiri dapat hidup dengan sejahtera.
Selanjutnya di lembar terakhir kami menambahkan daftar pustaka yang berisi link-link sumber yang kami cantumkan untuk bab 2 landasan teori. Untuk bab 1 dan bab 3 yaitu pendahuluan dan hasil dan pembahasan, kami murni mengerjakan sendiri secara berkelompok dan tidak ada mengcopy paste dari sumber manapun. Untuk bab 1 dan 3 kami juga sudah mengecek Turnitin atau aplikasi pengecek plagiarisme dan tidak ada plagiatnya sama sekali. Dan kami juga sudah bimbingan dengan Bu Agnes selaku guru bahasa Indonesia dan Pak Stanis selaku guru bimbingan ekonomi kami, dan tidak ada masalah sekali untuk copy paste di bab 2. Namun perlu diingat kami tidak mengcopy seluruh materi dari sumber-sumber tersebut dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui hasil plagiat tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian pada materi. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna. Terima kasih.